Anakku berbahagia, keluh kesah tiada. Di sana damai abadi, betapa rindu kami. Segera tiba di sana.
Di dalam nama Allah, Bapa Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Pada pagi hari ini Bapa, kembali bersama-sama kami hamba-hambamu, anak-anak-anakmu datang ke hadirat mesbah-Mu yang kudus. Kami mengaturkan puji, syukur, serta terima kasih atas tuntunan, atas perlindungan, terutama berkat-berkat yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami sepanjang waktu yang telah kami lampaui. Terima kasih Bapa atas segala kemurahan-kemurahan yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur kepadamu atas keanakan di dalam Allah yang Engkau karuniakan di dalam hati dan jiwa kami, untuk kami dipersiapkan sebagai milik-Mu untuk menerima suatu kepatutan adanya. Ya Bapa di surga, demikian juga kami mengingat dan mendoakan di dalam doa ini kepada para anak-anak-Mu, mereka yang pada hari ini juga tidak dapat datang karena segala sesuatu yang menghalanginya. Biarlah Engkau menyertai apa yang menjadi penghalangnya. Kami juga mendoakan kepada mereka yang sedang mengalami sakit, apakah yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berikan kesembuhan, jamahlah apa yang menjadi sakit dan penyakit, apa yang menjadi penderitaan mereka. Bapa di surga, kami pun juga mengharapkan berkat dan selamat yang berasal daripada-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kepada kami tenaga. Firman-Mu membukakan di dalam pengertian kami, untuk kami juga dituntun menuju suatu kepatutan pada harinya Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau juga menyertai bagi anak-anak-Mu, kelompok-kelompok kecil yang mereka belum diperkenankan untuk datang di dalam kebaktian, yang harus mengikuti kebaktian secara streaming. Engkau pun juga ada di tengah-tengah mereka. Apa yang telah difirmankan oleh putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, di mana 2 atau 3 orang ia berkumpul di dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Ya Bapa, kini kami pun juga menundukkan hati dan jiwa kami untuk firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh dikuatkan di dalam pengikutan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang pada masa kerampungan ini melalui para rasul-Mu yang hidup, agar pada harinya Tuhan kami pun boleh kedapatan patut adanya. Kiranya Engkau persambungkan doa kami dengan pembawa berkat kami, kelompok para rasul, sehingga dapat mengalirkan segala berkat, karunia, kemurahan yang berasal dari surgawi. Dengarkan doa kami, bahkan Engkau memberi lebih apa yang kami mohonkan di dalam doa ini, berdasarkan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari yang kekasih, saya aturkan selamat datang ke hadirat mesbah Allah yang kudus ini. Dan pada hari kebaktian Advent yang ketiga, kepada kita disediakan suatu firman, yaitu dari Injil Yohanes yang pertama, ayatnya yang ke-15, yang demikian difirmankan. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Demikian firman Tuhan, ku persilahkan duduk. Tuhan,
Tuhan saja kuasa membebaskan engkau bangsanya dari segala dosa. Saudara dan saudari yang kekasih, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali boleh datang ke hadirat tahta Mezbah Allah yang kudus. Dan pada hari Advent yang ketiga, di mana masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita sadar saudara dan saudari yang kekasih, apa yang di dalam hal ini juga difirmankan oleh paduan suara, Tuhan saja yang memiliki kuasa. Ya, kuasa untuk menghapuskan dosa. Tuhan Yesus Kristus yang adalah juga sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Pada masa Advent, di dalam penantian kita menantikan dengan penuh kerinduan untuk kedatangan mempelai laki-laki jiwa kita. Adalah penting saudara dan saudari yang kekasih untuk kita mempersiapkan diri. Apa yang juga di dalam hal ini yang dituliskan di dalam firman dasar adalah Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu untuk kedatangan Sang Mesias, yaitu Putra Allah. Ia meratakan jalanannya. Apa yang telah ia lakukan, mengabarkan, memberitahukan bahwa di dalam hal ini apa yang ia kerjakan dan apa yang juga di dalam kesadarannya bahwa ia hanya mempersiapkan diri bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Saudara dan saudari yang kekasih, sehingga juga adalah untuk mempersiapkan kedatangan mempelai laki-laki jiwa kita pada masa kerampungan ini, untuk kita juga ikut ambil bagian. Karena kita dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara dan saudari yang kekasih, apa yang perlu dan penting untuk kita mempersiapkan diri bagi penjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saudara dan saudari yang kekasih, sebelum kita berjumpa sebagaimana apa yang difirmankan tatkala Tuhan Yesus Kristus datang, kita dapat bertatap muka dengan muka. Tetapi pada masa kerampungan ini, kita pun juga dapat mengalami penjumpaan Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kebaktian. Disinilah saudara dan saudari yang kekasih, kebaktian itu adalah merupakan suatu yang penting di dalam kehidupan jiwa kita. Kehidupan iman kita sebagai para anak-anak Allah dan hamba-hamba Allah. Karena bukan hanya ya di dalamnya sekedar kebiasaan sebagai orang Kristen, ya untuk kita datang di dalam kebaktian, kita meraih damai, di situ ada persekutuan, tetapi adalah penting bagaimana kita pun juga datang ke dalam rumah Allah, merendahkan hati dan jiwa kita, mempersiapkan hati dan jiwa kita bagi Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki jiwa kita. Sebagaimana Yohanes Pembaptis, ia bekerja untuk mempersiapkan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ia sadar saudara dan saudari yang kekasih, bukan pekerjaannya yang lebih utama atau yang lebih penting, tetapi adalah yang lebih utama bagaimana kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat kepada seluruh umat manusia. Itulah misi Tuhan Yesus Kristus. Beliau datang ke atas muka bumi ini untuk menyelamatkan semua umat manusia. Berbahagialah saudara dan saudari yang kekasih
kepada engkau dan saya yang di dalam hal ini mau percaya, mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dikaruniakan atau dikaruniai kelahiran kembali. Untuk jiwa kita dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jelas sekali saudara dan saudari yang kekasih, apa yang juga menjadi dasar firman pada hari ini untuk kita juga dikuatkan, dinasihatkan. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara dan saudari yang kekasih, apa yang di dalam hal ini membukakan jiwa Rasul Yohanes Pembaptis? Apa yang di dalam hal ini memiliki suatu pengertian mengenai Tuhan Yesus Kristus? Saudara dan saudari yang kekasih, inilah yang juga membukakan kepada diri kita pada masa sekarang ini apa yang telah kita terima, kelahiran kembali melalui air dan Roh Kudus, untuk kita juga mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di dalam kebaktian kita menerima kehadiran Tuhan, penjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi selain daripada di dalam kerendahan hati, tetapi juga untuk kita memiliki rasa takut akan Allah. Nah, disinilah saudara dan saudari yang kekasih, rasa takut akan Allah yang juga membawa di dalam iman kita, di dalam hati dan jiwa kita, untuk kita menghadap kehadirat mesbah Allah yang kudus. Sehingga pertumbuhan atau perkembangan bagi jiwa kita memiliki tenaga yang sungguh-sungguh sebagaimana Yohanes Pembaptis, ia memiliki pengertian yang benar akan keselamatan bagi jiwa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang kekasih, bagaimanakah di dalam hal ini untuk juga pekerjaan-pekerjaan keselamatan Tuhan Yesus Kristus pada masa kerampungan ini tetap dikerjakan oleh para rasul Tuhan. Tugas dan kewenangan diberikan kepada para rasul. Sehingga apa yang di situ dikerjakan untuk memberitakan Injil, untuk membaptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus menyertai para rasulnya, para miliknya sampai pada kesudahan zaman. Dan ini pun juga penting untuk kita mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Kedatangan Tuhan bukan hanya suatu retorika ataupun juga janji-janji kosong, tetapi kedatangan Tuhan Yesus sungguh-sungguh akan dinyatakan pada waktu dan saatnya, di mana Yesus pasti akan datang kembali. Ya, tentu hal ini kita merujuk kepada firman di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Disinilah saudara dan saudari yang kekasih, bahwa Tuhan Yesus Kristus pasti datang membawa upah kepada mereka yang tetap setia, upah kepada mereka yang mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, apakah yang perlu dan penting untuk kita mempersiapkan diri? Ya, kembali lagi di dalam kebaktian. Ini adalah proses. Ya, di dalam kebaktian ini adalah proses untuk mematangkan jiwa kita. Bagaimana jiwa kita untuk diarahkan di dalam tujuan kepercayaan kita, sehingga kita tidak menilaikan kebaktian itu adalah suatu kebiasaan sebagai orang Kristen atau ya suatu rutinitas
yang dilakukan kita sebagai umat Allah, tetapi sungguh-sungguh untuk kita dapat menilaikan betapa pentingnya kebaktian. Saudara dan saudari yang kekasih, ini adalah proses, di mana proses itu untuk mematangkan jiwa kita. Ya, kita mengingat, atau saya mengingat apa yang dikatakan oleh Rasul Kepala Richard Ver beberapa tahun yang lalu mengenai kebaktian. Ya, kita datang ke dalam rumah Allah, di sana kita mendengarkan firman. Tetapi apakah cukup kita hanya mendengar saja? Saudara dan saudari kekasih, itu pun juga harus didorong kita dapat mengerti apa yang telah kita dengar, firman yang diberikan oleh hamba-hamba Allah, dan kita mengerti apa yang disampaikannya, sehingga saudara dan saudari yang kekasih tidak kosong belaka apa yang telah kita dengar untuk kita menerimanya. Tetapi apakah cukup mendengar dan mengerti? Hendaklah juga untuk kita menyetujui. Kita mendengar, kita mengerti, tetapi juga untuk kita di dalam hal ini menyetujui apa yang dikatakan di dalam firman oleh para hamba-hambanya. Kalau kita tidak setuju, saudara dan saudari yang kekasih, berarti di sana kita tidak akan menjadi pelaku firman. Pada akhirnya juga telah kita mendengar, kita mengerti, kita menyetujui, dan kita melaksanakannya. Inilah proses bagaimana untuk kematangan bagi jiwa kita. Selain daripada itu, saudara dan saudari yang kekasih, adalah juga penting persiapan bagi rohani kita atau bagi jiwa kita untuk menerima suatu pengajaran-pengajaran. Kita bertumbuh sesuai dengan citra Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang kekasih, semoga Kristus di dalam hal ini yang juga ada dalam diri kita untuk bertumbuh. Ya, kita bertumbuh sesuai dengan citra Tuhan Yesus Kristus, dan kita menjadi sempurna apa yang diharapkan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah engkau sempurna sebagaimana Bapakku di surga adalah sempurna. Ini adalah persiapan secara rohani. Dan kebaktian, persiapan secara rohani, demikian juga saudara dan saudari kekasih, kita untuk bertumbuh di dalam citra Tuhan Yesus Kristus dan melayani Dia. Apa yang untuk dapat kita melayani Tuhan Yesus Kristus adalah untuk kita melaksanakan apa yang telah kita dengarkan di dalam firman saudara dan saudari yang kekasih, sehingga kita bukan penipu atas diri kita sendiri, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara dan saudari yang kekasih, yang selanjutnya apa yang di dalam hal ini yang Yohanes Pembaptis beritakan dan sampaikan dengan jelas, saudara dan saudari yang kekasih, bahwa ia bersaksi, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, kesaksian Yohanes Pembaptis bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini pun juga menjadikan rasa di dalam diri kita bahwa pekerjaan keselamatannya yang dibangun di dalam para rasul Tuhan pada masa sekarang ini tetap berlangsung. Malah juga kita bersaksi tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus, bagaimana untuk mereka mendekat, untuk mereka menerima Tuhan Yesus Kristus, kepada saudara dan saudari yang mereka membutuhkan pertolongan, terutama membutuhkan keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang kekasih, biarlah dalam hal ini firman pada hari ini, masa penantian Advent ketiga untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita menantikan dengan penuh kerinduan, terutama kita sebagai para miliknya
mempersiapkan diri dengan sepenuhnya atau dengan sekuat tenaga bagaimana Tuhan Yesus Kristus untuk dapat berada di dalam hati dan jiwa kita. Biarlah hal ini juga memberikan kesukacitaan bahwa penjumpaan dan kerinduan kita untuk kita bertemu dengan mempelai laki-laki jiwa kita ini segera akan dapat terpenuhi. Senantiasa di dalam doa kita mohonkan agar Bapa di surga mengutus putranya datang menjemput para miliknya, dan seruan-seruan ini yang kita senantiasa mohonkan, maka Allah pun akan memendekkan waktunya segera mengutus putranya. Biarlah kita bersama-sama mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kita rindukan, dan tatkala hal itu terjadi adalah sukacita yang kekal. Kita boleh berjumpa Tuhan Yesus muka dengan muka. Amin. Amin. Saudara dan saudari yang kekasih, ya, hadir di dalam kebaktian ini adalah Evangelis Mariadi untuk juga menasihatkan, menguatkan iman kita, apa yang digerakkan Roh Kudus di dalam hatinya. Biarlah paduan suara untuk membukakan bagi Evangelis Mariadi yang kekasih. Terima kasih paduan suara. Saudara dan saudariku yang kekasih, hari ini kita kembali datang di Mezbah Tuhan untuk mengalami kehadirannya di tengah-tengah kita semuanya, dan hari ini merupakan kebaktian Advent yang ketiga. Tentu banyak hal yang telah kita raih bersama-sama melalui uskup kita yang kekasih. Di depan juga telah menyampaikan bagaimana Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah untuk memberikan kesaksian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. Dan di situ saudara dan saudariku yang kasih, Yohanes juga menunjukkan kepada kita bagaimana kesaksian-kesaksian yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak Allah dan hamba-hambanya. Kita menyadari saudara dan saudariku yang kasih, banyak kelemahan dan kekurangan di dalam diri kita semuanya untuk bersaksi perihal kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana di dalam diri kita ini seringkali dakwaan-dakwaan juga ada di dalam diri kita. Ketidakrukunan dengan sesama kita juga seringkali ada di dalam diri kita, sehingga hal itu menjadikan penghalang bagi kita untuk bersaksi
tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan datang ke muka bumi ini. Marilah saudara dan saudariku yang kasih, sebagai anak-anak Allah, singkirkan perkara-perkara dakwaan, perkara-perkara tidak mau dirukunkan, tidak mau damai dengan semua orang, agar kesaksian-kesaksian yang kita lakukan kepada orang lain, yang mereka juga merindukan akan keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, itu juga dapat kita sampaikan kepada mereka semuanya. Karena kita juga anak-anak Allah yang juga sama-sama merindukan akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke muka bumi ini untuk membawa kita masuk ke dalam kemuliaannya. Saudara dan saudariku yang kasih, ya, di dalam diri kita juga diharapkan ada kekudusan. Ya, bagaimana kita juga seharusnya berdamai dengan semua orang. Tidak mendendam, tidak membenci. Ya. Atau bahkan kita sebagai anak-anak Allah hidup tidak sesuai dengan Injil Kristus. Itu juga akan menghalangi kita sebagai anak-anak Allah untuk bersaksi perihal kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke muka bumi ini. Mari kita singkirkan, mari kita jauhkan, saudara dan saudariku yang kasih, agar hidup kita juga sesuai dengan Injil Kristus, ya. Sehingga banyak orang yang semakin hari semakin tertarik dan mengikut kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang kasih, di depan juga dipaparkan kepada kita bagaimana untuk menyongsong harinya Tuhan atau menyongsong akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke muka bumi ini dibutuhkan juga persiapan-persiapan bagi kita semua. Di depan, uskup juga mengajak kepada kita untuk kita tidak hanya datang di dalam kebaktian sebagai rutinitas, tetapi kebaktian itu adalah suatu proses untuk kematangan jiwa kita. Kebaktian itu adalah sesuatu untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Tidak hanya kebaktian kita ingin meraih damai sejahteranya, meraih segala sesuatu yang diberikan Tuhan, tetapi itu merupakan suatu proses untuk kematangan jiwa kita. Demikian halnya saudara dan saudariku yang kekasih, kita juga hendaknya hidup sesuai dengan citra Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk sesuai dengan teladan dan citra Tuhan Yesus Kristus memang membutuhkan tenaga, membutuhkan kemampuan. Marilah kita tetap mengandalkan kepada Tuhan dan mengasihi sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya setengah-setengah saudara dan saudariku yang kasih, agar citra dan teladan Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga dimungkinkan diri kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Dia. Itu yang diharapkan bagi kita. Mari kita tetap mengandalkan dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuhnya. Demikian halnya saudara dan saudariku yang kasih, untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus juga perlu saya tambahkan di sini, mari kita melayani Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan datang ke muka bumi ini juga untuk melayani kita semua, bukan untuk dilayani. Nah, disitulah saudara dan saudariku yang kasih, kalau kita bisa terapkan akan hal itu, ya, menganggap kebaktian sebagai suatu proses pemurnian jiwa kita, kemudian membentuk hati jiwa kita sesuai dengan citra dan teladan Tuhan Yesus Kristus, kemudian hendaknya kita juga mampu melayani, maka kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke muka bumi ini kita juga akan menjadi saksi-saksinya, dan kita juga akan berbahagia, dan orang lain juga ikut bersama-sama berbahagia karena Tuhan berkenan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Ya, saudara dan saudari yang kekasih, masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini pun juga masa-masa yang membutuhkan suatu tenaga. Menanti itu dapat saja menjadi bosan, orang menjadi jenuh
Kenapa Tuhan tidak segera datang? Ini ada suatu bahaya yang dapat terjadi di dalam kehidupan iman kita. Ya, bagaimana para dara-dara yang menantikan pengantin laki-laki. Ia merasa letih yang kemudian mengantuk dan pada akhirnya tertidur. Demikian juga di dalam kehidupan iman kita pada masa sekarang ini juga menantikan akan kedatangan mempelai laki-laki jiwa kita. Kita dapat saja letih, kita dapat tertidur di dalam iman kita. Yang pada akhirnya saudara dan saudari kekasih, kita tidak dapat lagi menyongsong, tidak dapat lagi mengerti Tuhan Yesus Kristus datang. Biarlah di dalam hal ini masa Advent yang ketiga adalah menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita mempersiapkan diri dengan sepenuh hati. Dapat disimpulkan saudara dan saudari kekasih, firman pada hari ini bahwa kita mempersiapkan diri untuk kebaktian di mana kita menyatukan diri dengan Kristus. Kita mempersiapkan diri kita di dalam kebaktian di mana kita menyatukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di mana kita menumbuhkan pengandalan kepada Allah, menumbuhkan pengandalan kepada Allah. Kembali lagi bahwa kita tidak mudah terbawa oleh pengaruh-pengaruh atau pengajaran-pengajaran asing yang pada masa kedatangannya banyak menawarkan tentang keselamatan. Tetapi kita ingin tetap berfokus kepada rasul kepala, di mana para rasul pun juga ditugaskan untuk mempersiapkan jiwa kita. Hamba-hamba Allah dipersiapkan di dalam sidang jemaat untuk kita dipersiapkan. Demikian juga saudara dan saudari yang kekasih, dalam hal ini dalam meratakan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi kita mengingat kepada sesama kita untuk mereka datang kepada Kristus. Saudara dan saudari yang kekasih, yang dalam hal ini pun juga sungguh-sungguh memberikan kepada kita suatu tenaga di dalam iman kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan tatkala diserukan Tuhan Yesus Kristus datang, kita pun juga dapat menyongsongnya. Amin. Di depan Evangelis Mariadi juga menyampaikan kepada kita untuk kita menjadi kudus di hadirat Allah. Untuk menjadi kudus ini juga adalah usaha kita. Bagaimana usaha kita mempersiapkan diri bagi kepatutan pada harinya Tuhan. Ya memang apa yang dikatakan di depan oleh Evangelis Mariadi, kita seringkali melihat akan kekurangan-kekurangan kita, atau orang lain melihat kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Ya itu sebagai manusia. Tetapi biarlah kita pun tidak berlindung di dalam kesalahan kita. Kan saya manusia, wajar kalaupun salah. Tidak demikian saudara dan saudari yang kekasih. Tetapi kita ingin memperbaiki, sebagaimana ini adalah proses untuk kita bertumbuh menjadi sempurna, sebagaimana Bapa di surga adalah sempurna. Kerendahan hati itu adalah penting untuk kita dapat saling mengampuni, untuk kita dapat saling memaafkan, merukunkan diri di antara satu dengan yang lainnya. Dengan dasar kasih, kita pada akhirnya datang di antara satu dengan yang lainnya, menyapa dengan kasih, untuk kita pun juga merukunkan diri. Dengan dasar kasih inilah maka kita akan melakukan apa yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya saudara dan saudari yang kekasih, ini tentu juga tatkala di dalam kerendahan hati, di dalam pengampunan, membukakan pintu mukjizat. Ya pintu mukjizat saudara dan saudari yang kekasih, dengan kerendahan hati. Penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya, ia pun juga mengejek Tuhan. Bukankah kamu anak Allah? Selamatkan dirimu
dan kami. Tetapi yang satu, saudara dan saudari kekasih, ia mampu untuk merendahkan hati, sadar akan apa yang telah ia lakukan. Ia sebagai penjahat, tetapi disitulah letak kerendahan hati yang pada akhirnya ia menerima kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini juga engkau bersama aku di dalam Firdaus Allah. Itu adalah merupakan kerendahan hati, dan tentunya dengan kemurahan pengampunan itu menyingkirkan kegelapan. Ya, dengan pengampunan kita dapat menyingkirkan kegelapan. Apa yang diperbuat di dalam kegelapan adalah iri hati, amarah, dengki, mendendam. Itu adalah dosa, adalah kehidupan kegelapan. Tetapi dengan pengampunan maka kita pun dibukakan akan terang ilahi, akan menyingkap tentang kegelapan. Tidak lagi menendam, tidak lagi memiliki rasa amarah, jengkel kepada sesama kita. Tetapi di sana kita untuk dapat menerima pengampunan. Saudara dan saudari yang kekasih, kita ingin membukakan hati dan jiwa kita bagi kemurahan Allah. Tetapi biarlah kini kita untuk bersama-sama menyanyi dengan nyanyian pertobatan yang telah dipersiapkan. Mari kita bersama berdiri untuk berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Atas tugas pengutusku, Rasul, kukabarkan kepadamu suatu kabar gembira. Di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dosa-dosamu diampunkan, dan damai sejahtera dari yang telah bangkit dari wafatnya menyertaimu. Amin. Bapa di surga, Bapa yang makasih dan penuh murah, kami bersyukur kehadirat-Mu. Terima kasih atas nasihat yang Engkau berikan kepada kami melalui firman, agar kami sebagai para milik-Mu, anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu, kami mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, agar kami sebagai para milik-Mu sungguh-sungguh juga dapat bersaksi akan kedatangan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau menuntun dan menguatkan di dalam iman kami, agar kesaksian kami untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, mereka pun juga dapat datang ke hadirat mezbah Allah yang kudus.
Ya Bapa di surga, kami pun bersyukur kepadamu, di mana Engkau telah mengutus putramu, Tuhan Yesus Kristus datang ke atas muka bumi ini, dan beliau telah berkorban bagi keselamatan jiwa kami. Korban Tuhan Yesus yang tunggal dan sempurna, yang telah membebaskan kami dari ikatan-ikatan dosa. Korban Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh memerdekakan kami, sehingga kami tidak lagi hidup di bawah belenggu dosa. Kami juga bersyukur kepadamu, di mana pada masa kerampungan ini Engkau masih mendirikan gerejamu. Di dalam gereja Kristus Engkau mengutus para rasul-Mu dan hamba-hamba-Mu untuk bekerja. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para rasul-Mu dan hamba-hamba-Mu untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang percaya di dalam sidang jemaat agar mereka dapat dipersiapkan sebagai sidang jemaat pengantin perempuan Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas segala perkara-perkara yang boleh kami alami oleh kemurahan-Mu untuk kami bertumbuh menuju suatu kerampungan dan kepatutan pada harinya Tuhan. Amin. Dipersilakan duduk saudara dan saudari yang kekasih, sebagai nyanyian syukur biarlah dipersembahkan oleh paduan suara. Saudara-saudari yang kekasih, mari kita bersama-sama berdiri untuk menutup kebaktian ini dengan doa penutup dan mohon berkat kepada Allah. Mari. Bapa yang makasih, Bapa yang maha murah, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala kemurahan yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih atas firman, Engkau berikan pengetahuan-pengetahuan ilahi, Engkau juga menuntun di dalam iman kami sebagai para milik-Mu, agar kami sungguh-sungguh berfokus akan tujuan kepercayaan kami bagi kedatangan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kemurahan pengampunan dosa, Engkau kuduskan kembali dalam diri kami. Kiranya Engkau menuntun di dalam diri kami sebagai para milik-Mu untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu yang telah berkurban. Berkatilah juga kurban yang dipersembahkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilaksanakan di atas muka bumi ini, untuk juga menuntun bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan dan keselamatan. Ya Bapa di surga, demikian pula kiranya Engkau memberikan berkat-berkat-Mu bagi setiap para anak-anak-Mu di dalam usaha dan pekerjaannya, di dalam mereka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kami mohon kepadamu Bapa, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami tidak mudah terbawa ataupun terpengaruh oleh pengajaran-pengajaran asing yang menawarkan tentang keselamatan, agar kami pun juga tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Bapa di surga, kami pun mohonkan kepadamu bagi bangsa dan negara kami, berikanlah ketentraman, berikanlah kedamaian, terutama di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau pun juga memberikan perlindungan bagi tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga kesehatan yang menolong, yang membantu mereka yang terdampak COVID-19, agar mereka pun sungguh-sungguh apa yang dilakukan untuk
tenaga-tenaga sosial. Ya Bapa di surga, kami mohon kepadamu kiranya Engkau segera memendekkan waktumu, mengutus putramu, Tuhan Yesus Kristus, datang ke atas muka bumi ini dan terimalah kami di dalam kemurahan-Mu. Dengarkan doa kami, rasakan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Dipersilakan dulu sebentar saudara dan saudari yang kekasih, dan sebagai nyanyian penutup kita bersama menyanyi nomor 358, satu bait saja. Akhirnya saudara dan saudari yang kekasih, saya aturkan selamat berpisah dan kita tetap diberikan tenaga kesehatan. Semoga Allah senantiasa menuntun dan memberikan kepada kita berkat-berkatnya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.